PSIS Semarang berhasil mengalahkan Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor 2-0. Gol Semarang dicetak oleh Rian Ardiansah di menit 20, assist dari Fortes, dan on goal dari pemain Persija Jakarta Alhamra Hehanusa di menit 22 menambah keunggulan Semarang. Sebelum kita bahas dari sisi teknis permainan, ya, wasit di pertandingan Semarang menghadapi Persija plus pertandingan sore tadi teman-teman, Persebaya Surabaya menghadapi Persik Kediri menjadi sorotan lagi. Nah, banyak yang minta untuk membahas wasit Liga 1 Indonesia. Tentang itu udah sering banget aku bahas teman-teman. Bahkan bukan hanya pembahasan monolog seperti ini. Sama PT LIB udah sempat juga aku diskusi sama direktur utamanya langsung untuk menanyakan kualitas dari wasit kita, dan PT LIB katakan selaku operator sepak bola Indonesia kita, itu bukan hak ataupun wewenang dari PT LIB, itu semua tetap dalam kendali PSSI lewat Komite Wasit PSSI. Bahkan dengan Komite Wasit PSSI pun aku sudah langsung Zoom interview teman-teman. Videonya udah aku posting beberapa waktu yang lalu, dan apa yang aku tanya terkait tentang momen-momen seperti ini. Kenapa bisa berulang? Kenapa penentuan offside sulit untuk bisa dijustifikasi bahwa hal ini harusnya tidak, hal itu harusnya offside dan lain sebagainya. Penggunaan VAR, penggunaan wasit asing, semuanya teman-teman, semuanya sudah aku tanya. Tapi apa yang terjadi? Akhir-akhir ini kita lihat Liga 1 Indonesia, wasit tetap menjadi sorotan. Nah, lalu apa sih yang dilakukan oleh Komite Wasit PSSI jika kita melihat fenomena seperti ini teman-teman? Ketua Komite Wasit PSSI Pak Ahmad Riyad sampaikan ke aku bahwa Komite Wasit PSSI akan melakukan pembinaan. Nah, kita lihatlah nanti wasit-wasit yang ditugaskan kemudian melakukan kesalahan-kesalahan fundamental teman-teman dalam permainan sepak bola. Ya, kita tunggu saja rilis yang dikeluarkan oleh Komite Wasit PSSI. Memang hal seperti itu ketika sudah diberi hukuman masih membuat kesalahan-kesalahan fundamental, ini menjadi dilema bagi kita semua teman-teman. Wasit asing kita gunakan pun jadi bahan permasalahan juga. Nggak percayalah, inilah, itulah. Wasit lokal ya udah tahu kita seperti ini. Masih ada tapi ya garis bawahi teman-teman ya, wasit-wasit bagus berkualitas, salah satu Torik Al-Katiri. Dan kalau kita menggunakan video asisten referee, ini sudah kutanya sama Ketua Komite Wasit PSSI, bahkan PT LIB, Direktur Utama teman-teman, masalah di biaya plus stadion yang harus memang menjadi salah satu titik perhatian jika menggunakan video asisten referee. Nah, problemnya lagi, kalaupun ingin menggunakan video asisten referee, alangkah baiknya stadion tersebut milik klub tersebut teman-teman. Contoh, misalnya Persija punya stadion sendiri, Persib Bandung punya stadion sendiri, kemudian Bali United punya stadion sendiri, dan overall dan sebagainya. Nah, jika stadion tersebut tidak punyanya sendiri, maka alat VAR akan dibongkar, pasang lagi, bongkar, pasang lagi. Membutuhkan biaya yang tidak murah. Salah satu yang disampaikan oleh Direktur Utama PT LIB, yaitu tentang kemungkinan untuk menggunakan VAR yang mobile yang bisa dipindah-pindahkan, tapi itu tidak semua pada akhirnya. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana kedepannya perbaikan wasit yang ada di Liga Indonesia, karena ini udah terlalu sering aku bahas dan teman-teman juga setuju, dan aku juga udah tweet di Twitter dan bisa teman-teman cek. Oke, kita bahas dari sisi teknis permainan. Kita lepaskan dulu kesalahan fundamental yang dilakukan oleh wasit. Sepakat ya teman-teman. Kita lihat line up dari Semarang. Di atas kertas Semarang pakai 4-3-3, tetapi mid block mereka ubah polanya menjadi 4-4-2. Nah, ketika defense, PSIS Semarang ini luar biasa sih menurut aku. Mereka mengubah pola mereka dari 4-4-2 menjadi 6-3-1, ada 6-2-2, 5-4-1. Sangat-sangat dinamis, yang orientasinya berupaya untuk menyulitkan pemain-pemain Persija mengeksploitasi di sektor kiri, di sektor kanan, wingback yang coba dimanfaatkan oleh Persija Jakarta. Apa hasilnya? Kesulitan Persija Jakarta itu dulu. Walaupun ada beberapa momentum menghasilkan ya dari sektor wingback kiri ataupun wingback kanan, tetapi nggak secara optimal, nggak seperti biasanya. Nah, sedangkan ketika wingback kiri, wingback kanan dari Persija Jakarta diisolasi, diturunkan kekuatannya teman-teman, long pass dilakukan Persija Jakarta dari area bawah teman-teman. Memang kalau kita lihat nggak akurat, nggak bagus teman-teman. Terlalu buru-buru untuk melakukan long ball. Nah, teman-teman kan sempat, pasti aku yakin ada beberapa yang menonton pertandingan Argentina menghadapi Belanda di babak perempat final Piala Dunia 2022 Qatar. Coba teman-teman lihat pada saat Belanda mengalami
ketertinggalan menghadapi Argentina. Mereka bermain long ball, tapi nggak pada saat bola itu mereka kuasai di daerah permain mereka langsung long ball. Nggak, mereka lewati dulu mid block, kemudian baru mereka lakukan crossing, dan kesulitan pemain Argentina. Nah, di pertandingan ini pemain Persija Jakarta pun ya itu tadi, kalau misalnya long pass ya pun nggak berhasil dieksekusi dengan bagus. Di sisi lain memang lini depan dari Persija Jakarta, kalau kita lihat shot on target sepanjang 90 menit hanya 2 kali. Tidak adanya Kremenchik, kemudian Ricky Cawar yang harusnya bisa sebagai alternatif, ini memang menjadi bahan kesulitan untuk Persija Jakarta. Kemudian tidak kuatnya lini tengah, di babak pertama Reski sama Tony kesulitan kecepatan dari pemain-pemain Semarang. Dan itu sangat terasa. Tapi ini ya teman-teman, kita harus pahami dulu di kondisi sekarang liga kita, ya harus dijalankan seperti ini, suka tidak suka. Oke, kita masuk ke Persija Jakarta. Di atas kertas Persija pakai 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Selain yang aku sampaikan sebelumnya teman-teman, Persija Jakarta juga coba memanfaatkan kecepatan dari blind side yang dilakukan oleh Rico Simanjuntak, yang diklaim oleh wasit yang bertugas pada hari ini offside, padahal kalau kita lihat di replay teman-teman tidak offside. Hal seperti itu terus direpetisi, tetapi ujung-ujungnya offside banyak terjadi bagi pemain Persija Jakarta. Kemarin udah aku bahas, coba teman-teman yang nonton video ini tonton pertandingan Napoli saat menghadapi Liverpool kalau aku nggak salah di Champions League. Di situ Liverpool coba memainkan offside trap. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Napoli? Ya, Napoli melakukan seperti apa yang dilakukan Rico untuk lari satu orang kan, tapi Napoli melakukan ataupun membuat tambahan satu orang lagi untuk menarik perhatian offside trap yang dilakukan oleh Liverpool pada saat itu. Pun halnya seperti Persija Jakarta menghadapi PSS Semarang, tapi hanya satu orang yang lari teman-teman, sangat mudah akhirnya pemain Semarang pun untuk melakukan offside trap secara disiplin. Dari sisi attacking, Semarang pun lebih banyak bermain menunggu. Ball possession yang mereka lakukan teman-teman hanya 36% berbanding 64%. Persija banyak menguasai bola, tetapi di final third, di sepertiga lapangan akhir mereka nggak mampu mengeksekusi peluang secara optimal. Nah, sedangkan permainan PSIS Semarang lebih klinis, defense counter dilakukan oleh Portes dengan 1-2 sentuhannya ataupun skill individu yang dimiliki oleh Portes berhasil menciptakan assist di gol pertama untuk Rian teman-teman, walaupun debatable lagi kembali terkait tentang keputusan wasit, tapi itu udah aku sampaikan di awal tadi. Ya, inilah dia ya yang menarik dari Persija Jakarta setelah Liga 1 Indonesia bergulir teman-teman. Agak sedikit berbeda permainan Persija Jakarta seperti sebelum Liga 1 berhenti. Enaknya ditonton ya teman-teman. Itulah bahasa sederhananya ya. Enaknya ditonton itu pada saat Liga 1 Indonesia bergulir agak seperti kehilangan ruh gitu. Sulit aku katakan, sulit aku jelaskan ya. Coba teman-teman komen. Terlepas memang Thomas Doll sebelum pertandingan menghadapi PSIS Semarang pun ketika sebelum menghadapi Persija, mereka kedua pelatih teman-teman katakan ini pertandingan yang akan sangat sulit. Memang di atas lapangan sulit bagi Persija Jakarta, kemudian Semarang pun sulit bagi Semarang. Terlepas dari 2 gol yang tercipta di 25 menit pertandingan babak pertama. Lalu di babak kedua Thomas Doll mencoba melakukan perubahan. Kudela ditarik ke tengah teman-teman, kemudian 2 pemain di tengah diganti karena memang secara kekuatan di tengah cepat hilang bola, kalah menghadapi lini tengah Semarang, kemudian menghadapi transisi sulit bagi Tony dan Reski, dan pemain-pemain belakang pun lebih dioptimalkan yang memiliki kecepatan untuk menghentikan kecepatan dari transisi yang dimiliki oleh PSS Semarang, berhasil untuk tidak menciptakan gol. Tetapi tekanan daya serang Persija Jakarta nggak begitu kuat untuk bisa menjebol. Memang kuat banget defense yang dimiliki PSIS Semarang yang membentuk 6 back, gelandang kiri, gelandang kanan teman-teman, track back mendukung 4 pemain belakang dari Semarang. Itu sangat-sangat menyulitkan. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.